Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari jiwa sejatimu atau diri sejatimu. Dan ini apa yang akan terjadi ke depannya. Aku udah buat sebenarnya untuk pick a card. Jadi untuk kalian yang lebih prefer atau lebih suka memilih pakai intuisi, kalian bisa cek di koleksi video aku. Karena di situ ada pilih kartu. Terus kalau kalian yang lebih suka general reading, ini adalah pesan untuk kamu. Just relax, enjoy yourself, tenangkan diri. Semakin kamu tenang, semakin kamu santai, semakin mudah membacanya. Jadi ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. So, kita langsung mulai aja. Aku bakalan langsung lihat nanti apa yang akan terjadi, energi apa yang akan datang, dan pesan dari diri sejatimu, higher self kamu seperti apa. Oke, kita langsung lihat nanti kalau misal aku nyebutin soal zodiak. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Regressing. Kalau misalnya zodiak kamu gak aku sebutin, jangan berkecil hati. Bukan berarti itu bukan untuk kamu. Jadi ini zodiak yang aku sebutin itu cuma sebagai penanda aja. Elemen yang terbesar yang aku baca seperti apa. Oke. Terus expected truth. I will say expected truth. Message from higher self. Message from your higher self. Pertama yang aku lihat di sini ada energi fire sign Aries, Sagittarius, ada earth sign Taurus, Virgo, Capricorn, lalu ada Aquarius, ada Pisces. Kamu orangnya sensitif, cuman mampu untuk bisa menjaga diri dan menjaga hati belakangan ini. Jadi kalau dari energi The Nine of Wands sendiri, ini keadaan wounded warrior. Wounded warrior itu seperti kesatria yang pulang sehabis berperang. Dia menang, tapi masih ada luka-luka gitu. Nah, ini fasenya kamu untuk membatasi diri dari hal-hal yang menyerap energi kamu, yang menguras energi kamu gitu. Ini waktunya kamu buat boundaries atau batasan yang sehat. Entah itu untuk orang-orang, entah itu untuk sesuatu, entah itu tentang apapun gitu. Yang kamu sadari, oke, ini sesuatu yang draining energi kamu nih. Atau sesuatu hal yang bisa bikin kamu capek banget gitu. Kamu buat batasan. Karena waktunya kamu untuk memberikan energi kamu yang kamu biasa buang-buang ke diri sendiri. Jadi sesimpel kayak jangan buang-buang energi. Jadi ini waktunya buat kamu fokusnya ke diri sendiri. Memberikan ke energi cinta ke diri sendiri. Sambil kamu mengobservasi apa yang datang. The Man of Wands tuh keadaannya pasif gitu. Jadi tunggu dulu sejenak. Keputusan apapun yang kamu pengen ambil atau bahkan kayak pergerakan apapun yang kamu pengen ambil, kamu observasikan dulu. Yang aku lihat di sini ada kata-kata yang simpel sebenarnya. Progresnya itu ada. Apapun yang kamu usahakan, ada progres, hasilnya juga ada. Tapi kamu butuh kesabaran karena energi The Knight of Stars di sini adalah slow but sure. Apapun yang kamu pengen raih akan dapat, tapi bukan dalam waktu yang instan gitu. Jika kamu meminta, terus ada sesuatu yang di-delay dalam hidup kamu, yang ditahan nih gitu, belum dapat. Mana nih aku udah minta, aku udah usaha tapi belum dapat. Bukan berarti nggak dikasih gitu. Ini waktunya kamu buat istirahat dulu gitu. Waktunya kamu untuk bisa humbling yourself dulu, untuk bisa memahami hati kamu, untuk merendahkan hati kamu agar nanti saat apapun yang kamu minta datang tidak membuat kamu lupa diri gitu. Yang aku lihat dari energi The Four of Stars, balik lagi energi passiveness. Ini waktunya buat mengobservasi. Yang aku lihat sebenarnya energi Four of Stars itu keadaan yang stabil, secure. But untuk kalian nih yang ini aku bagi dua ya. Untuk kalian yang berharap untuk ada perubahan sama untuk kalian yang sudah ada di kenyamanan. Untuk kalian yang berharap ada sebuah perubahan dalam kehidupan, harus merelakan konsep kenyamanan. Pasti akan menjalani keadaan yang kamu anggap mungkin sulit.
Untuk adaptasi pasti itu asing gitu. Karena kamu terbiasa untuk mencari sesuatu yang comfort yang sudah kamu tahu sebelumnya gitu. Jadi main di zona aman. Nah, untuk punya perubahan, zona aman itu harus kamu relakan. Jadi harus ada yang kamu korbankan gitu untuk kalian yang pengen cari sebuah perubahan. Tapi kalau kamu udah hidupnya nyaman, tenang, damai, kalau yang aku lihat ini waktunya kamu buat tadi observasi, tapi juga waktunya kamu untuk kontemplasi gitu. Apa nih gitu yang bisa bikin aku stay, atau apa nih yang harus aku nikmatin gitu. Jadi kalau misalnya memang udah di fase aman, nyaman, dan kamu tidak ada pertanyaan-pertanyaan kayak kejenuhan atau bahkan kayak kebosanan, ya berarti nikmatin aja gitu momennya. Karena kalau aku lihat ke depan dari energi The Queen of Wands sendiri, kebanyakan dari kalian akan berada dalam posisi yang cukup baik dari segi karir atau dari segi memuaskan batin dan passion gitu. Jadi entah itu pekerjaan, di karir, atau bahkan di lingkungan, di social life, atau di percintaan gitu. But yang namanya energi The Queen of Wands di sini ini menggambarkan keadaan atau sebuah kedudukan yang kamu bangga dapetin itu gitu. Jadi nanti kalau aku lihat herself kamu bilang gini, kamu akan merasa bangga kok sama diri kamu sendiri dengan segala apapun yang kamu raih. Mungkin nggak banyak orang yang bakalan sejalan sama cara kamu, tapi kamu cukup bangga sama diri kamu sendiri. Itu perasaan bangga itu sesuatu yang jarang, sulit gitu didapetin. Jadi ini dinikmatin kalau ada rasa bangga sama diri sendiri, oke? Dan itu seperti menumbuhkan confidence, menumbuhkan rasa percaya diri. Lalu nanti kalau aku lihat banyak hal yang akan kamu manifestasikan. Cuman tadi progresnya, istirahat dulu. Kamu harus kontemplasi nih gitu. You want something changing, kamu mau sesuatu yang berubah atau kamu mau sesuatu yang tetap gitu. Itu harus kamu pahamin dulu apa yang kamu pilih dalam kehidupan. Saat kamu sudah memilih, baru di sini ada progres manifestasi. Sebenarnya everything that you wanted, apapun yang kamu pengen, udah ada di sini gitu. Udah ada di dalam dirimu sendiri, udah ada di sekitaran kamu. Cuman tadi kalau misalnya kitanya masih rasa kurang, kitanya masih belum siap gitu, kita nggak akan ngelihat apa-apa gitu, kita nggak akan ngelihat itu ada. Tapi kalau kitanya udah siap secara mental, secara fisik, secara batin untuk menerima apa yang kita pengen, kita mampu untuk ngelihat itu dengan jelas gitu. Dari energi The Magician sendiri itu creating life atau ngebuat kehidupan yang kamu pengen. Aku tadi ngeliat tuh jadi konsepnya kayak Harry Potter gitu, kamu dikasih tongkat ajaib. Cuma dua kemungkinan, kamu dikasih tongkat ajaib untuk melakukan sesuatu yang baik untuk diri kamu sama orang-orang sekitar, atau sesuatu yang hanya mengejar ego atau memenuhi ego, ambisi saja gitu. Semua ada konsekuensinya. Kamu pengen konsekuensi yang mana gitu. Itu konsekuensi itu satu paket. Nggak bisa disingkirkan satu sama lain. Jadi apa yang kamu pengen, apa jalan yang kita tempuh, itu segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Pahamin konsekuensinya, oke? Jadi kayak koin deh. Koin itu kalau kita punya koin itu ada dua sisi. Sama kayak apapun yang kita kejar gitu. Ada dua sisi di situ. Kita harus terima dua-dua sisi tersebut. Jadi harus pahamin apa yang kamu pengen raih dalam kehidupan, apakah sesuai sama moral kamu, sesuai sama prinsip kamu atau tidak. But balik lagi, di sini banyak kreativitasan, banyak passion. Jadi kalau aku lihat ke depannya yang akan datang adalah kehidupan yang lebih passionate lagi. The bottom of the deck ada the Six of Cups. Kalau aku lihat ini lebih seperti kayak, by the way azan, aku pause dulu sejenak. Oke, kita lanjut. Yang aku lihat dari semua yang kamu jalanin di kehidupan kan ada pengalaman, ada pelajaran. Itu anggap aja kayak fondasi. Akhirnya kamu mampu untuk bertemu sama seseorang, lingkungan, pekerjaan, apapun itu, yang fondasinya itu sesuai sama fondasi kamu. Gitu. Jadi
sama kayak kita nge-build atau nge-shape diri kita sendiri lah. Kita ngebentuk diri kita sendiri. Akhirnya kayak magnet aja, narik sesuatu hal yang pas untuk diri kita. Entah itu dari lifestyle, entah itu dari pertemanan, ketemu teman-teman yang bisa dibilang sefrekuensi, ketemu sama seseorang yang special sefrekuensi gitu. Akhirnya kayak termanifestasi aja keluar gitu. Dan akhirnya di sini dari energi The Six of Cups kayak apapun yang kamu berikan, kamu dapat balik gitu. Entah kamu berikan cinta, kamu balik dapat cinta. Kamu berikan usaha, kamu dapat materi gitu. Jadi ini berbalik ke kamu. Dan kita langsung lihat ya. What will happen in the future? Oke, yang aku lihat di kedepannya yang akan terjadi ini lebih seperti kamu akan merealisasikan planning-planning yang udah kamu buat kemarin. Ini contoh misalnya planning soal pekerjaan, soal tempat tinggal, atau bahkan apa yang kamu pengen beli lah gitu, pengen yang sesuatu yang kamu pengen raih. Kemungkinan ini akan terlaksana. Terus yang aku lihat di sini sebenarnya saran, jangan plan-plan. Harus tahu maunya apa. Harus tahu cara untuk membedakan kebutuhan sama keinginan seperti apa. Penuhin dulu keinginan, baru nanti kamu penuhin kebutuhanmu dalam apapun gitu. Jadi yang aku lihat dari energi kita Five of Swords, kadang-kadang muncul sebuah kebingungan atau keraguan di dalam diri saat kita mau mendapatkan sesuatu yang baru atau kita dapat sesuatu yang bentuknya kayak rezeki atau bahkan hal-hal baik yang nggak pernah kita dapetin sebelumnya gitu. Kadang-kadang ragu untuk dapetin gitu. Kadang-kadang ragu untuk bisa ngeraih aja gitu walaupun udah di depan mata. Nah, saat momen-momen ragu itu datang, ingat apa yang kamu pengen dapetin dalam kehidupan. Jadi itu seperti memberanikan diri aja gitu, menambah keberanian diri. Kedepannya untuk kalian yang feminin terutama akan bertemu sama sosok orang yang sangat-sangat memahami diri kamu seperti apa. Walaupun kamu mengabaikan orang ini, dia sangat paham kamu gitu. Jadi memahami hatimu bahkan. Jadi akhirnya kamu pun belajar dari dia. Untuk kalian yang maskulin, kamu mampu untuk mengontrol ketakutan, kegelapan dirimu, kebaikan diri kamu gitu. Akhirnya saat mampu untuk mengontrol itu, badai yang datang juga udah biasa aja gitu. Jadi hal yang sepele jadinya. Yang aku lihat di sini banyak opportunity, peluang, pintu terbuka. Cuman kadang-kadang nggak ngeliat karena tidak meniatkan untuk itu, gitu, mengabaikan bahkan. Jadi, misalnya kamu udah tahu nih maunya apa, saat ada jalan atau pintu yang terbuka, beranikan diri, walaupun itu bukan sesuatu yang kamu anggap kamu pengen, gitu. Bukan sesuatu yang kamu anggap itu pas untuk diri kamu. Kadang-kadang sesuatu yang asing itu pasti rasanya nggak enak, gitu. Tapi kalau kamu jalanin, oke, ternyata ini nyaman, gitu. Contoh kayak perubahan lifestyle gitu, contoh misalnya kamu nggak terbiasa untuk olahraga, dikasih kesempatan, kamu dikasih free member untuk nge-gym contohnya sebulan, kamu dapetin free, itu benefitnya bagus banyak, tapi saat ngejalanin sehari aduh capek nggak bisa gitu, padahal itu sesuatu yang nantinya akan kamu dapat reward ya situ. Tapi harus mampu untuk sacrifice ketidaknyamanan tersebut gitu. Kan gak enak ya, tiba-tiba harus olahraga setiap hari gitu. Tapi saat kamu membiasakan diri dan mendorong dirimu untuk ya udah jalanin aja gitu. Jalanin terus gitu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya kamu akan enjoying itu gitu. Karena lifestyle berubah, berganti. Jadi hal yang biasa nantinya, biasa untuk olahraga gitu. Ada satu quotes yang aku dapat, kalau if
if we going through hell, just keep walking gitu. Kalau kita ngerasa ada dalam satu masalah atau kita berjalan dalam neraka gitu, tetap aja kita jalanin aja terus gitu. Nanti juga ada ujungnya, ada jalan keluarnya, ada kebebasannya, ada enaknya gitu. Jadi fase itu exist, yang namanya fase dalam kehidupan itu nyata gitu. Jadi saat ada sesuatu yang kamu rasa itu nggak nyaman, kamu tembusin aja terus gitu. Itu adalah progress tadi, konsep perubahan. Kadang-kadang ada transisi ini gitu, ada titik tengah atau ada gray area lah gitu, ada area abu-abu yang saat kita masuk ke dalam area abu-abu itu pasti ada sesuatu yang kayak berkecamuk gitu. Tapi kita jalan-jalan terus, akhirnya kita udah di masa depan gitu. Akhirnya kita udah di tempat yang kita pengen gitu. So, yang kulihat dari energi itu shadow side itu konsepnya seperti itu. Ini kan jalan dalam kegelapan nih gitu. Kadang-kadang menemukan sesuatu yang menakutkan. Keep walking, jalan terus gitu. Jadi lawan hal-hal yang kamu anggap itu sebuah ketakutan dan sebuah hal yang istilahnya menakutkan untuk dirimu lah gitu. So, aku bakalan lihat dari oracle card-nya. Coba bikin keadaan yang kayak kamu membayangkan diri kamu 5 tahun ke depan kayak gimana, 10 tahun ke depan kayak gimana. Paling dekat dulu lah, 3 tahun atau 5 tahun ke depan gitu. Dirimu seperti apa? Bayangkan, imajinasikan, visualisasikan. Udah nih, itu berarti itu sesuatu yang seperti tujuan. Kamu tentuin titiknya di situ, lalu fokus dan disiplin untuk meraih di posisi kamu yang kamu lihat di masa depan itu. Di sini ada community. Kamu nggak akan sendiri, akan selalu terbentukkan. Kamu bisa ada dalam satu komunitas, punya teman-teman yang bisa dibilang satu frekuensi. Jadi kalau community di sini, jika kamu rasa sendiri, kamu sebentar lagi akan berada dalam situasi yang everyone itu supporting. Ketemu teman-teman, sahabat-sahabat, atau bahkan orang-orang yang bagaikan sekumpulan orang-orang yang saling mendukung satu sama lain gitu. Kamu akan berada di dalam satu fase ini. Untuk kalian yang ngerasa sendiri, usahakan entah itu join komunitas, kamu ke tempat baru yang ada komunitas di situ gitu, bergaul atau bersosialisasi, open up. Di sini ada pleasure yang tadi aku bilang, ke depannya akan banyak kepuasan yang akan bisa dibilang ngebawa kamu atau ngebimbing kamu ke tempat yang lebih baik gitu. Jadi saat kamu melakukan segala sesuatu dengan rasa puas, itu kayak ngedorong kamu ke depan. Ada healing chaos. Healing chaos tuh konsepnya, aku selalu bilang ini tuh sama seperti menyembuhkan diri atau membersihkan diri. Tapi memang harus ekstrem caranya gitu. Kadang-kadang kita punya kemelekatan yang luar biasa nih gitu. Sampai-sampai diri kita sendiri nggak kuat untuk lepas gitu. Akhirnya saat kita minta bantuan semesta, itu disentil parah gitu, atau dihempaskan dengan parah gitu. Itu rasanya kayak gitu. Sama kayak kita dibersihkan dari noda-noda yang kotor nih gitu. Tapi cara bersihinnya bukan lagi dikucurin sama air, tapi disemprot. Jadi kan itu agak ada efek ya, efek guncangan gitu. Tapi guncangan tersebut sebenarnya ngelunturkan hal-hal yang negatif. Relaxation. Jadi fasenya istirahat, nikmatin momen istirahat kamu. Ada obedience sama money. Disiplin, fokus. Karena kalau aku lihat ke depannya yang kamu dapat bukan cuma kayak kenyamanan di social life kamu atau kenyamanan sama diri sendiri, tapi juga kenyamanan finansial. Tapi yang namanya obedience itu keadaan dirimu yang
bukan nurut ya, dalam arti kayak kamu punya prinsip, punya kedisiplinan untuk mengikuti jalanmu sendiri gitu. Itu datangnya dari diri sendiri, niat untuk disiplin, untuk fokus. Contoh misalnya sama tadi kayak contoh olahraga aja deh gitu. Oke, kamu menetapkan kalau olahraga satu hari itu 30 menit gitu contohnya. 30 menit 1-2 hari 3 hari mungkin akan semangat, cuman di hari keempat ada kayaknya aku capek deh gitu, loyo deh gitu misalnya. Tapi kalau kamu nge-push diri kamu sendiri nggak bisa, aku harus disiplin, tetap harus 30 menit walaupun aku lelah banget gitu. Itu kan namanya datangnya dari diri sendiri gitu. Itu sesuatu yang kamu dorong dari diri sendiri. Nah, itu kamu tentuin kedisiplinan apa yang harus kamu lakukan every day atau tiap hari atau bahkan kayak harus ada gitu di dalam kebiasaan kamu setiap hari gitu. Itu yang kamu tentuin sendiri. Dan jangan lupa tetap harus disesuaikan sama moral kamu, disesuaikan sama apa yang kamu anggap baik dan benar gitu. Oke? Kita bakalan lihat ini adalah pesan. Dan saran dari aku, dalam kita berprogres untuk berkembang, usahakan rahasiakan. Simpan aja sama diri kamu sendiri. Kamu punya apa, kamu dapetin apa, gajimu naik atau kamu dapat hadiah ini itu, simpan dulu sendiri. Nikmatin itu dulu. Di sini ada adjustment are required yang tadi aku bilang kalau dalam progres perubahan ini kita kan harus mampu untuk beradaptasi. Nah, ini tuh adalah validasi. Kamu harus beradaptasi dalam situasi yang mungkin kamu anggap asing. Conclusion are within reach. Jadi jawaban-jawaban yang kamu cari atau kesimpulan-kesimpulan yang kamu pengen dapetin itu hadir gitu. Jangan denying. Aku bakal lihat dari Lenormand. The outcome of the situation. Oke. Ada ini hand in hand untuk konsep agreement, komitmen. Ini bisa kamu berkomit untuk pekerjaan kamu atau kamu berkomitmen dengan seseorang. Ada sebuah relokasi, kamu menemukan kunci dari konsep kesuksesan dirimu. Kalau aku lihat ke depannya, kamu akan jadi sosok orang yang lebih kokoh lagi. Jadi nggak gampang untuk dipengaruhi. Jadi kalau yang aku lihat, karena moralnya juga bagus dan kamu pun akhirnya mengetahui nih mana yang baik untuk aku, mana yang enggak. Akhirnya kamu kelihatan seperti orang yang sukses gitu. Orang-orang sekeliling kamu lihat juga gitu kesuksesan diri kamu dan kamu pun merasakan itu. Yang aku lihat dari kunci di sini ini konsep kesuksesan macam-macam, bisa dari bentuk karir atau bentuk percintaan. Jadi apapun yang kamu usahakan dari kemarin. Tapi itu tetap kita mau usahakan apa nih saat ini? Mau usahakan uang kah? Mau usahakan karir kah? Atau mau usahakan cinta kah gitu? Usahakan sesuatu dulu gitu. Nanti kamu akan nemuin kuncinya. Nemuin simbol kesuksesannya. So, aku bakalan lihat pesannya sekali lagi. Message for the people who watch this video. Okay. You get to be free and happy. Kamu akan bisa ngelakuin apapun yang kamu pengen lakuin dari kemarin. Kamu akan bisa ngerasain kebahagiaannya, ngelakuin apapun, atau pergi kemanapun yang kamu pengen. You are exactly where you need to be. Kamu ada di tempat yang benar, di jalan yang benar. Jadi, apapun yang kamu hadapin, mau itu manis, mau itu pahit, itu sesuatu yang memang harus kamu jalanin. Ini sini ada hope, growth, success, healing. Jadi konsep healing itu macam-macam. Jadi bukan hanya healing soal percintaan, tapi sembari kamu menyembuhkan diri yang tadi aku bilang. Kayak menyembuhkan diri, membatasi diri sama hal-hal yang sebenarnya ngedraining kamu. Kamu ngebantu juga untuk kesembuhan jiwa, healing untuk finansial di sini, dan ini kalau aku lihat ngerasa wealth di sini. Ada simbol kekayaan.
Terus ada ini kayak konsep purity. Jadi dibersihkan. Saat dibersihkan, kalau aku lihat ini kayak bersih banget lah, konsep clean banget. Ada konsep purification. Nanti saat mendapatkan purification atau mendapatkan pembersihan dari entah itu kemelekatan hal-hal yang toksik, entah itu karma-karma buruk, kamu akan bisa melihat kebaikan dari segala macam apapun yang kamu udah hadapin. Contoh misalnya kamu dapat masalah, contoh ya. Tapi nanti kamu mampu untuk ngelihat sisi baiknya dari situ. Tapi itu juga dengan niat juga. Kita mau ngelihat sesuatu yang baik atau enggak sih gitu. Nanti pemahaman soal hal-hal baik akan lebih mudah lagi gitu. Jadi lebih mudah untuk merasakan kebaikan. Ada 333. Support, kamu akan mendapatkan support, bisa dari teman-teman, lingkungan sekitar, atau orang-orang baru dalam kehidupan kamu, dari pasangan, atau bahkan dari spirit guide. Your feelings are valid. Jadi percaya juga sama feeling-feeling kamu. Ada karma-karma baik yang menunggu kamu. Ini ada good energy dan protection yang cukup besar. Dari tadi kita melakukan hal baik nih dalam kehidupan, itu sama aja menambah proteksi kita. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.